Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk pemirsa semua, teman-teman saya. Baiklah, kali ini berdasarkan request dari teman-teman, kita akan membahas tentang pemupukan dan tata cara membuahkan pohon anggur yang benar. Nah, untuk membahas masalah itu, sebenarnya ini berawal dari beberapa pertanyaan, baik melalui komentar ataupun melalui sosial media. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimanakah pemupukan yang benar, bagaimanakah membuahkan pohon anggur, kemudian apa yang dimaksud dengan stres air, kenapa pohon anggur itu yang ada di customer Thomas Grade maupun di hobi-hobis yang lain seringkali terjadi ketidakpastian. Jadi ada kalanya berbuah dengan baik, ada kalanya juga tidak berbuah dengan semestinya. Nah, untuk itu kita akan kupas secara singkat di sini. Pertama, kita harus memahami dulu bahwasanya anggur adalah tanaman dari negara subtropis. Jadi anggur bukan tanaman asli Indonesia ya, ataupun negara-negara tetangga Indonesia, misalkan Malaysia, Filipina, yang semuanya itu adalah negara tropis. Anggur sendiri sebenarnya berasal dari daerah 4 musim. Artinya anggur berasal dari negara yang memiliki 4 musim. 4 musim adalah ini, 4 musim. Jadi ada musim semi, musim panas, kemudian musim gugur, dan musim dingin. Oke, untuk mempermudah pemahaman, kita akan membuat sebuah lingkaran yang kita jadikan sebagai pedoman supaya mudah dipahami. Nah, semacam ini kita bagi 4. Jadi anggur di negara asalnya mengalami 4 musim yang seperti ini. Jadi di sini musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. 4 musim ini kan selalu berulang setiap tahunnya. Jadi setelah musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, dan di sana anggur mulai bersemi pada musim semi, kemudian menghasilkan bunga kira-kira di posisi ini, bunga menjadi buah kemudian menjadi lebih besar, dan akhirnya panen dipetik pada sekitar akhir musim panas atau awal musim gugur, tergantung jenisnya. Jadi ada anggur yang cepat pematangannya, ada yang lambat pematangannya. Kemudian setelah dipetik, mereka akan mengalami musim gugur, yang mana daun-daun akan berguguran hingga akhirnya tidak ada sisa daun sama sekali. Setelah gugur kemudian masuk ke musim dingin. Nah, selama periode musim dingin ini anggur mengalami yang namanya dormansi. Jadi anggur dalam keadaan tidur, karena selama musim dingin ini anggur tidak bisa melakukan aktivitas pertumbuhan. Nah, kemudian di negara tropis seperti Indonesia yang hanya memiliki 2 musim, musim penghujan dan kemarau. Tentunya kita akan kesulitan jika anggur ini
dibiarkan tumbuh secara alami saja. Memang beberapa varietas bisa berbuah dengan sendirinya, namun itu bukanlah cara membuahkan anggur yang benar. Nah, kemudian apa yang sebenarnya menjadi kendala pohon anggur kadang berbuah dengan baik, kadang tidak berbuah dengan baik? Itu perlu kita perhatikan mengenai siklusnya itu sendiri. Jadi seringkali penghobi tidak memahami bagaimana siklus hidup pohon anggur di negara asalnya. Maka dengan informasi yang seadanya, informasi yang sangat minim, teman-teman mungkin akan melakukan hal yang seadanya pula. Misalkan baru mengetahui tentang pemangkasan, bahwa anggur dipangkas akan mengeluarkan bunga, kemudian dipupuk, bunga akan menjadi buah, dan seterusnya. Ataupun yang sudah mulai mengenal stres air. Nah, stres air itu sendiri seperti apa kan belum begitu dipahami dengan baik. Makanya dalam hal ini kita perlu mengetahui apa yang disebut SPAP. Nah, SPAP ini sendiri sebetulnya adalah stres air, pemupukan, air jenuh, dan pangkas. Istilah ini sebetulnya hanya untuk memudahkan ya. Ini kira-kira sekitar tahun 2010-an lah istilah ini dimunculkan. Ya, saya sendiri yang memunculkan pada saat itu di komunitas Kaskus. Nah, inilah yang kita jadikan pedoman untuk melakukan modifikasi ataupun manipulasi musim. Jadi pohon anggur yang tadinya mengalami 4 musim di daerah asalnya sana, kita manipulasi seolah-olah walaupun pohon anggur ini hidup di daerah tropis, dia mengalami hal yang serupa dengan di daerah asalnya. Nah, kita mulai dulu stres air. Nah, stres air ini kita ibaratkan pohon anggur sedang mengalami musim dingin. Nah, jadi musim dingin ini pohon tidak mengalami pertumbuhan, dia kekeringan. Ya, perlu diketahui bahwa dingin bukan berarti basah. Jadi dingin itu di negara sana, di negara 4 musim sana, dingin itu identik dengan kering. Jadi akar tidak mendapatkan asupan air, daun pun demikian. Jadi karena memang daun sudah gugur ya, tidak ada asupan air yang bisa diterima oleh pohon. Maka dari itu pohon akan mengalami berhenti tumbuh atau istirahat. Nah, stres air ini di negara kita, di Indonesia ini kita lakukan dengan cara menghentikan penyiraman. Nah, penyiraman ini jika pohon ada kita tanam di tanah, pohon yang grounded, pohon itu akan bertahan. Artinya begini, tanpa disiram pun pohon akan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Jadi kita hanya membutuhkan pohon itu hingga dalam tahap stres saja. Nah, misalkan kita mulai di sini, anggap saja ini kan arah ke sana ya. Kita anggap ini misal tanggal 1 kita hentikan penyiraman. Sampai kapan? Kita tidak bisa menentukan waktunya karena masing-masing daerah akan memiliki karakteristik cuaca, tanah, kelembapan yang berbeda-beda. Namun pada intinya stres air ini kita lakukan hingga pohon mengalami berhenti tumbuh, yang indikasinya kita bisa lihat dari pertumbuhan ujung yang tidak terbuka lagi daunnya, ataupun tendril yang sudah sangat mengecil atau bahkan kering. Nah, jika itu sudah tercapai berarti stres air sudah tercapai. Nah, jadi
posisi stres air kita mulai dari sini. Stres air sudah tercapai di posisi ini, kurang lebih kita anggap sebagai musim dingin. Nah, kemudian setelah stres air tercapai, kita akan berikan pupuk. Kenapa kita berikan pupuk? Ini kita mengasumsikan bahwa pohon anggur selama dalam musim dingin di sana, pupuk yang ada di dalam tanah, nutrisi yang ada di dalam tanah yang telah mengalami pelapukan dan lain-lain selama musim dingin, dia akan mulai digunakan oleh pohon pada musim semi. Nah, kita berikan pupuk pada poin ini. Pupuk apa? Tentu saja pupuk yang mengandung unsur N, P, dan K. Ya, pupuk makro. Jadi pupuk makro ini adalah pupuk yang utama dibutuhkan oleh pertumbuhan. Sedangkan dalam hal ini N yang kita gunakan adalah N organik. Maksudnya N yang kita butuhkan adalah N yang dari misalkan pupuk kandang atau kompos. Kemudian setelah kita pupuk, kita lanjutkan dengan airi jenuh. Airi jenuh ini kita maksudkan bahwa selama musim dingin yang airnya membeku, pada musim semi yang suhunya mulai hangat, air akan mulai mencair. Jadi kita berikan penyiraman yang cukup, kurang lebih dalam waktu 10 hari dengan debit kecil tapi lama. Artinya kita butuhkan air itu untuk meresap sampai ke ujung-ujung perakaran. Nah, di sini kurang lebih 10 hari. Setelah 10 hari ini kita lakukan penyiraman, maka kita bisa lakukan proses pemangkasan. Nah, ini proses pemangkasan. Dengan dipangkasnya si pohon ini akan berusaha untuk mengembalikan volume percabangan yang semula atau bahkan melebihi yang sebelumnya. Artinya, pemangkasan yang cukup banyak akan memicu pertumbuhan yang lebih besar. Jika hanya dipangkas sedikit, tentu saja si pohon tidak akan mengeluarkan tenaga yang cukup banyak untuk membuat pertumbuhan bersamaan dengan keluarnya bunga. Nah, jika ini sudah kita lakukan ya, SPAP ini, kemungkinan untuk berbunga pada saat dia mulai bersemi tentu saja akan lebih besar. Nah, di sini kita akan membahas lebih lanjut mengapa kita perlukan stres air. Ya, jadi stres air ini sangat penting. Tanpa dilakukan stres air, pohon anggur yang ada di daerah tropis tidak akan bisa menghasilkan volume buah yang sesuai dengan harapan. Kenapa demikian? Karena kalau kita jelaskan begini. Jadi ini yang tanpa stres air. Ini dengan stres air. Area perakaran pada pohon yang tidak mengalami stres air ini akan tetap mengalami pertumbuhan. Jadi ujung-ujung akar tetap aktif tumbuh. Sedangkan pada pohon yang mengalami stres air, pertumbuhan ujung-ujung akar akan terhenti. Nah, dengan demikian ada dua perbedaan. Jadi satu, tanpa stres air akar tetap aktif. Sedangkan pada yang dilakukan stres air, akar akan mengalami dormansi. Jadi akar tidak akan tumbuh, akar pun berhenti. Kenapa berhenti? Karena pertumbuhan ujung pun terhenti. Dengan demikian produksi auksin pun berkurang sehingga akar tidak mendapatkan asupan hormon auksin, maka akar tidak akan melakukan pertumbuhan. Satu, mengenai aktif dan pasif. Yang kedua, pada saat kita melakukan penyiraman
ya, dipupuk kemudian disiram. Pohon yang yang tidak mengalami stres air, dia akan memunculkan akar tambahan yang volumenya tidak banyak. Kenapa tidak banyak? Karena sudah ada akar-akar aktif yang tumbuh. Sedangkan pada pohon yang mengalami stres air, dia akan melakukan pertumbuhan akar secara serempak. Artinya pupuk yang kita berikan dilarutkan dengan air selama 10 hari penyiraman, akar tersebut akan memunculkan ujung-ujung akar baru. Nah, kira-kira demikian. Anggaplah bahwa akar yang sebelah kiri yang tanpa stres air itu yang tadinya memang sudah ada tumbuh, maka jika kita perkirakan, ya, untuk memudahkan saja, kalau kita perkirakan yang tanpa stres air ini, dia hanya akan memunculkan akar kurang lebih 50% saja. Nah, sedangkan pohon yang mengalami stres air pada saat diberi asupan pupuk dan air, maka dia akan mengalami pertumbuhan akar yang serempak hingga 95%. Nah, kurang lebih perbandingannya demikian. Jadi 50% dengan 90% atau bahkan mendekati 100%. Nah, disinilah kita ada perbedaan persentase pertumbuhan akar. Dengan dilakukannya stres air, munculnya akar pun akan lebih banyak sehingga nutrisi yang kita berikan lebih maksimal diserap oleh akar, kemudian dibawa naik melalui batang, percabangan hingga ke mata tunas yang akan bersemi setelah kita pangkas. Maka di sini ada dua perbedaan yang sangat menyolok. Yang tanpa dilakukan stres air kemungkinan karena hanya 50% akar yang tumbuh, tenaganya pun kurang lebih 50% saja. Sedangkan yang dilakukan stres air akan memiliki kekuatan yang penuh, mendekati penuh ya, 95% atau bahkan 100% kekuatannya untuk menumbuhkan tunas. Tentu saja dengan kekuatan yang lebih besar ini kita bisa mengharapkan tunas yang bersemi juga akan lebih kuat. Dorongan yang lebih kuat ini akan berpengaruh sangat besar terhadap pemunculan bunga, karena pada setiap mata tunas jika kita pangkas pada posisi yang benar, primordia bunga akan muncul bersamaan dengan tumbuhnya mata tunas pada saat bud break. Nah, demikian kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Sekilas ya, kalau kita ceritakan mendetail ini tentu saja tidak akan cukup dalam durasi 2 jam. Maka saya hanya menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Saya harap teman-teman bisa menarik kesimpulan sendiri, bisa memahami kurang lebihnya. Dan jika ada yang masih membingungkan, boleh bertanya melalui komentar di bawah ini atau langsung menghubungi saya melalui WhatsApp, email ataupun melalui sosial media. Nah, dengan video ini saya berharap yang selama ini yang teman-teman alami kesulitan, ketidakpastian mengenai membuahkan anggur, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah jawaban. Jadi kita untuk tahap berikutnya, insya Allah kita akan membuat video lagi tentang pemupukan. Jadi pupuk ya, poin pupuk ini, stres air kurang lebih sudah saya ceritakan sekilas tadi. Nah, mengenai pupuk ini sebetulnya sifatnya sangat kompleks, jadi saya tidak bisa menjelaskan berupa tulisan. Maka saya usahakan untuk membuat video yang akan datang kita mengulas tentang pupuk. Oke, sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan video yang sederhana ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.